Shalom saudara-saudara, kasih Tuhan. Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah bencana yang luar biasa yang terjadi di dunia ini, yaitu sebuah gempa bumi yang begitu besar terjadi di Haiti. Kalau saya bandingkan dengan apa yang pernah terjadi di Indonesia, gempa atau gelombang tsunami yang melanda Aceh pada waktu itu di Indonesia, itu mengakibatkan korban menderita sekitar 125.000 orang. Apa yang sedang terjadi di Haiti pada waktu itu, sebuah gempa bumi yang sangat cepat, berlangsung dalam skala yang besar dan membuat terjadinya korban tercatat secara resmi ke angka 250.000 korban jiwa yang ada. Jauh lebih besar daripada apa yang terjadi di tsunami. Ketika peristiwa tsunami Aceh terjadi, banyak orang berdoa mudah-mudahan ini adalah gempa atau bencana yang mengakibatkan korban terbesar di dunia yang cukup, itulah yang terjadi. Tapi ternyata peristiwa di Haiti mengakibatkan sebuah korban yang ternyata jauh lebih besar. Itu pun setelah angka resmi diberikan, masih banyak ditemukan jenazah-jenazah yang terhimpit oleh bangunan, timbunan yang sudah tidak lagi dihitung karena sudah dianggap angka penghitungannya final di sekitar angka 250.000 korban jiwa yang ada. Apa yang terjadi pada masyarakat Haiti pada waktu itu? Mereka semua kehilangan pengharapan. Karena bagaimana tidak, mereka melihat keluarga mereka sendiri terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Apa yang mereka bangun, harta, banyak hal yang mereka miliki tiba-tiba lenyap dengan seketika. Dan itu membuat banyak orang dalam masyarakat Haiti yang menjerit dan merasa kehilangan segala sesuatunya. Tapi di tengah semua situasi yang ada sebuah gerakan moral yang luar biasa yang waktu itu dilakukan oleh banyak artis di seluruh dunia. Dan mereka menggalang sebuah gerakan. Gerakan itu dinamakan sebuah gerakan Hope for Haiti. Sebuah pengharapan bagi Haiti. Dan mereka membuat sebuah live konser di Amerika dan Australia, di streaming langsung. Dan kemudian banyak para artis yang kemudian menjadi penerima telepon untuk memberikan dukungan, semangat kepada banyak warga-warga yang membutuhkan. Mereka berdiri menjadi penyalur atau pesan-pesan positif kepada banyak orang yang ada. Dan mereka memberi sebuah gerakan moral itu dengan nama The Hope for Haiti. Pesan penting yang mereka katakan adalah, Haiti, engkau boleh kehilangan semuanya, tapi engkau tidak boleh kehilangan satu hal. Engkau tidak boleh kehilangan yang namanya pengharapan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita bisa saja mengalami sesuatu dan itu membuat kita kehilangan semuanya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Dan itu adalah tidak boleh kita kehilangan yang namanya pengharapan. Atau kalau kalimat itu dibalik adalah, kita boleh punya semuanya. Kita boleh miliki semuanya. Tapi kalau kita kehilangan yang namanya pengharapan, maka kita temukan ada banyak orang nampaknya memiliki semuanya, tapi begitu tidak punya harapan, mereka bisa tidak segan-segan untuk mengakhiri hidupnya. Firman Tuhan di Roma 15 memberi kita sebuah janji yang sangat luar biasa, bahwa semoga atau kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ini yang Dia janjikan, bahwa apapun yang terjadi, Allah kita disebut sebagai sumber pengharapan. Dia adalah the God of hope. Dialah Allah pengharapan. Dialah sang pengharapan. Dia bukan cuma pemberi harapan, dialah sang pengharapan. Dan ketika Kristus sang pengharapan itu ada di dalam diri kita, maka sumber pengharapan itu ada di dalam diri kita. Dan firman-Nya bahkan berkata bahwa Dia bukan cuma pribadi, tapi dikatakan di sana Dia akan memenuhi kita, memenuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dikatakan oleh kekuatan Roh Kudus membuat kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Hari ini apa yang sedang hilang dalam hidup kita? Situasi yang ada membuat kita mungkin kehilangan banyak hal. Tapi mari yakini dengan sungguh-sungguh bahwa ada satu hal yang tidak pernah bisa diambil dari hidup kita. Dan jangan pernah izinkan apapun mengambil itu. Adalah
sang pengharapan itu. Siapa itu? Yesus Kristus sendiri. Sang pengharapan bukan hanya pribadi, tapi dia bahkan memenuhkan kita dengan pengharapan yang berlimpah-limpah. Selamat jadi pribadi yang memiliki pengharapan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.